ada 71 golongan. Dan dimana yang misalnya golongan kan cuma satu golongan yang masuk, sedangkan golongan yang lainnya itu masuk surga. Bagaimana Pak? Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali satu. Siapakah itu? Dia yang menentang Tuhan. Kalau saya menafsirkannya itu, menentang Tuhan itu menentang kemanusiaan. Begitu. Menindas manusia itu. Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Saya suka Fahmina karena visi misi kemanusiaannya yang tidak bisa didapat di kampus lain. Makanya saya harapkan lulusan Institut Studi Islam Fahmina itu bisa berkontribusi terhadap masyarakat, melakukan transformasi sosial. Kalau di kurikulum ISIF itu kan semester pertama memang MKDU, mata kuliah umum. Lalu semester 2 sampai semester 3 itu wajib mahasiswa ngambil mata kuliah perspektif, misalnya studi gender, lalu studi hak asasi manusia, studi HAM. Ada lagi studi demokrasi dan studi pluralisme. Sehingga masuk ke mata kuliah berikutnya yang sifatnya keahlian, dia tidak terganggu dengan soal kontradiksi-kontradiksi atau pemahaman atau konstruksi-konstruksi yang selama ini terbangun di masyarakat. Satu hari atau 2 hari ke belakang, Wahid Institute merilis hasil surveinya sekitar 11 juta pelajar itu berpotensi di Indonesia berpotensi menjadi radikal. Lalu sumber bacaan yang disampaikan oleh guru-guru itu bacaan-bacaan yang menghendaki tidak ramah terhadap perbedaan. Karena itu potensi radikal terhadap perbedaan agama menjadi sangat besar. Saya pernah mendapatkan salah satu buku yang diedarkan di TK-TK itu jilid ke-3 sampai jilid ke-6 itu sudah isinya kata-katanya menurut saya radikal. Misalnya ada kata-kata jihad, ada istilah kata-kata bantai. Misalnya ada satu tokoh perempuan yang di Cirebon pemahamannya radikal, itu ternyata bukan hari ini dia dapat pengetahuan itu. Itu sejak dia SLTA, disuguhi bacaan-bacaan tentang jihad. Ketika dia sudah dewasa dan dia sudah punya masyarakat yang dia ikut mempengaruhi juga, dia sudah cukup radikal dan cukup jadi panutan oleh jamaahnya itu kan membahayakan. Ini menjadi tanggung jawab kami karena kami ingin menjadi yang terdepan dalam mengusung toleransi terhadap perbedaan. Nah, kita menciptakan keragaman. Kayak di kampus ini ada yang dari Sunda Wiwitan. Walaupun kita namanya studi Islam Fahmina, tapi kita masih membolehkan orang non-muslim untuk kuliah. Dari pertama sih, kalau misalkan di kelas awal, kelas 1 ya Mbak, itu ada yang nanya gurunya, kenapa nggak berkerudung? Aku bingung jawabnya, ya saya nggak berkerudung Pak, saya bilang kayak gitu. Oh, dari mana emang? Agama apa gitu atau apa? Oh, saya Sunda Wiwitan, saya bilang kayak gitu dia. Sunda Wiwitan, oh yang kepercayaan itu, aliran kepercayaan. Nah dan akhirnya bener feeling saya, teman-teman saya tuh agak kayak gimana gitu. Datang ke sini ya tiba-tiba, nanti dari Sunda Wiwitan ya kayak gini-gini. Oh aku perasaan gini. Kamu belajar kayak gimana? Kan ada mata kuliah ibadat juga. Mau didatangi gurunya atau kayak gimana? Ada komunikasi tuh Mbak. Jadi enak. Susah dijelasinnya sih Mbak, dari perbedaan dari sekolah negeri dulu, SMK yang kayak gitu, datang ke sini, welcome semua ya, nyaman banget. Faktor lain yang juga mempengaruhi terutama di usia sekolah dan masih produktif untuk belajar, itu justru guru-guru agama yang justru ketika mengajarkan kontennya adalah konten-konten keagamaan yang eksklusif gitu, bukan keagamaan yang inklusif. Karena itu memandang terhadap sesuatu yang berbeda itu dianggap sesuatu yang membahayakan. Itu artinya potensi lulusan dari sekolah-sekolah negeri kayak SMA itu justru berpotensi dia menjadi generasi yang radikal karena pendidikan agamanya kira-kira begitu. Misalkan berteman, kita jangan lihatnya agama dulu ya sama manusia gitu.
Masa harus dibatasi dengan agama? Mau melakukan suatu hal dibatasi dengan basis agama dulu, kan kayak jadi semacam apa ya, kayak sempit tuh Mbak, kitanya bakal ruang gerak kita juga pasti bakalan sempit kalau aku sih kayak gitu. Agama diturunkan oleh Tuhan, atau artinya aturan-aturan Tuhan itu diberikan untuk manusia, kepada manusia di dalam rangka kemanusiaan. Di dalam Islam dan saya kira di dalam agama-agama yang lain, kasih itu menjadi satu prinsip, karena ia adalah sifat Tuhan sendiri.